Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan, Ibu Sukarjati Pamungkas, Magister Pendidikan, dan yang kami cintai serta kami banggakan, teman-teman mahasiswa pendidikan biologi 4.5 akan mempresentasikan tentang mikronutrien. Anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Yulian Rohma, yang kedua Arwa Adela, yang ketiga Safira Ulfi, yang keempat Cinta Yandri, dan yang kelima Anissa Putri. Oke, untuk cakupan materinya ada 5. Yang pertama, mikronutrien yang penting untuk memelihara fungsi jantung. Yang kedua, mikronutrien yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang ketiga, pembekuan darah itu dipengaruhi oleh kadar mikronutrien. Yang keempat, mikronutrien yang penting dalam pembentukan dan fungsi sel darah merah. Dan yang kelima, peran mikronutrien dalam metabolisme, peran lain mikronutrien, serta interaksi. Cakupan yang pertama, mikronutrien yang penting untuk memelihara fungsi jantung. Ini dalam mempertahankan peredaran darah atau sirkulasi, otot jantung harus memperoleh suplai gizi yang adekuat untuk memelihara fungsinya. Di sini mikronutrien meliputi yang pertama ada tiamin. Tiamin di sini fungsinya memperbaiki jantung pada pasien dengan gagal jantung kronik. Yang kedua ada selenium. Selenium di sini bertindak sebagai antioksidan dan defisiensi. Kemudian yang ketiga ada kadar kalsium. Pada kadar kalium, kalsium dan magnesium plasma harus dipertahankan dalam batas yang ketat agar aktivitas listrik di jantung dapat berjalan normal. Kemudian di sini ada mikronutrien yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Nah, hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah yang terjadi secara kronis dan dapat mengakibatkan kerusakan organ serta meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Peran masing-masing dari jenis mikronutrien terhadap risiko hipertensi ini sulit dipastikan karena tidak ada satu bahan makanan yang hanya mengandung satu jenis mikronutrien saja. Nah, di sini mikronutrien peranannya yaitu yang pertama di sini ada sodium. Pada ilmu patofisiologi ini peningkatan tekanan darah diinduksi oleh sodium yang melibatkan beberapa mekanisme. Pada keadaan sehat sendiri, sodium akan diekstraksi melalui ginjal. Keadaan ini di mana ginjal tidak mampu mengekstraksi sodium sebagai akibat kerusakan atau ketidakmampuan nefron mengekspresi sodium. Maka di sini ada sodium akan terjadi retensi sodium. Kemudian yang kedua ada potasium. Peranan potasium sendiri mempengaruhi tekanan darah belum diketahui dengan pasti. Namun untuk beberapa penelitian menunjukkan bahwa peranannya melalui beberapa mekanisme melibatkan fungsi ginjal, asupan sodium dan kalsium. Selanjutnya untuk yang ketiga ada kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium di sini merupakan faktor gizi yang telah banyak diteliti. Namun untuk efeknya terhadap tekanan darah masih belum jelas dan tidak cukup untuk direkomendasikan. Mekanisme kalsium terhadap penurunan tekanan darah diduga kalsium mempunyai sifat berkompetensi dengan sodium untuk diabsorpsi di tubulus maksimal sehingga dalam sodium diekstraksi atau natriureses. Kemudian pada magnesium mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengontrolan tekanan darah dengan
radang, menstimulasi prostaglandin dan peningkatan penangkapan glukosa sehingga retensi insulin dapat berkurang. Kemudian yang keempat ada vitamin C. Pada suplementasi vitamin C ini didapatkan hubungan terbalik dengan tekanan darah. Hal ini mengapa? Karena telah dibuktikan dari adanya uji klinis secara acak menunjukkan tidak terdapat efek yang konsisten antara efek vitamin C dengan tekanan darah, dan bahkan satu penelitian telah menunjukkan terdapat peningkatan tekanan darah dengan suplementasi vitamin C dalam waktu yang lama. Kemudian selanjutnya ada lemak. Lemak ini hubungan antara asupan lemak jenuh dengan tekanan darah itu berhubungan dengan sistolik dan diastolik responden. Hal ini disebabkan karena responden mengkonsumsi lemak jenuh yang berlebihan. Asupan lemak jenuh yang berlebihan ini dapat menyebabkan terjadinya dislipidema yang merupakan faktor resiko terjadinya ateroskllerosis yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Kemudian yang terakhir ada natrium. Untuk asupan natrium yang berlebihan dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler ini meningkat. Hal ini mengapa? Apabila asupan makanan kelebihan garam, maka tekanan darah akan semakin meningkat, di mana dapat memecahkan pembuluh darah kecil dan akan berbahaya apabila pecahnya pembuluh ini terjadi di otak. Oke, akan saya lanjutkan. Kemudian bab pembekuan darah yang dipengaruhi oleh kadar mikronutrien. Nah, unsur-unsur yang membantu pembekuan darah yaitu antara lain yang pertama ada trombosit. Trombosit merupakan sel berbentuk kepingan yang terkandung di dalam darah. Trombosit dihasilkan oleh sel-sel di dalam sumsum tulang bernama megakariosit. Peran utama trombosit adalah membentuk gumpalan atau bekuan darah sehingga perdarahan dapat dihentikan atau diperlambat. Kemudian yang kedua faktor koagulasi. Faktor koagulasi merupakan jenis protein yang diproduksi oleh hati untuk membekukan darah. Keberadaan faktor koagulasi sangat dipengaruhi oleh kadar vitamin K dalam tubuh. Terkait luka itu ada beberapa tahapan proses penyembuhan luka. Ada 3. Yang pertama yaitu fase inflamasi. Pada fase ini itu terjadi penyempitan pertama dari pembuluh darah untuk memastikan pembentukan gumpalan. Kemudian fase kedua ada proliferaris. Selama fase ini matriks darah baru dan sel-sel kulit mulai terbentuk, serta fibroblast yang berfungsi memproduksi kolagen juga ikut terbentuk. Kemudian fase yang ketiga itu ada fase pematangan. Pada tahap ini penutupan luka di kulit telah terjadi. Nah, nutrisi yang berperan dalam mendukung ketiga tahapan tersebut antara lain ada vitamin C, vitamin A, vitamin K, zinc, zat besi, dan juga tembaga. Mikronutrien yang penting dalam pembentukan dan fungsi sel darah merah itu ada 2. Yang pertama itu vitamin yang larut dalam air, dan yang kedua itu vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin larut dalam air itu meliputi vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, B12, dan vitamin C. Dalam vitamin ini ada salah satu yang digunakan dalam membantu pembentukan sel darah merah yaitu vitamin B6. Kemudian yang kedua vitamin yang larut dalam lemak itu meliputi vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Vitamin K ini dapat digunakan dalam proses pembekuan darah. Anemia akibat kekurangan mikronutrien dapat mempengaruhi pengangkutan pada oksigen, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas kerja dan terganggunya aktivitas fisik karena kondisi badan yang
akan mulai lelah, mudah pusing, mudah mengantuk, dan konsentrasinya akan menurun. Defisiensi ini mengakibatkan kekurangan zat besi, asam folat, vitamin B12, vitamin A, dan vitamin C yang kurang efektif dalam memproduksi sel darah merah sehingga tidak berfungsi dengan baik. Oke, poin kelima. Peran nutrien dalam metabolisme atau peran lain mikronutrien serta interaksi diantaranya meliputi 1. Vitamin A. Vitamin A mempunyai peran penting dalam fungsi penglihatan, kekebalan tubuh, diferensiasi, reproduksi, pertumbuhan embrio, dan pertumbuhan serta perkembangan sel, antara lain tulang dan gigi. Yang kedua, zat besi. Membentuk enzim zat gizi besi yang dibutuhkan untuk produksi energi seluler, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi otak. Yang ketiga, zinc atau zat seng berperan dalam berfungsi metabolisme seperti reaksi-reaksi yang berkaitan dengan sintesis dan degradasi karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Selain itu, berperan dalam proses replikasi sel, fungsi kekebalan tubuh, penglihatan, mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas, pengembangan fungsi reproduksi laki-laki, dan pembentukan sperma. Selain itu, perkembangan janin, kondisi bayi yang akan dilahirkan, perkembangan berfungsi, pengecapan dan nafsu makan, serta kesehatan tulang. Yang keempat, yodium. Yodium merupakan komponen penting dalam sintesis hormon tiroid, yaitu hormon yang berfungsi mengatur suhu tubuh, metabolisme dasar, reproduksi, dan pertumbuhan. Selain itu, adanya mikronutrien yang telah dijelaskan tersebut, tetapi masih ada peran nutrien lain. Peran-peran nutrien ini meliputi yang pertama, asam lemak, yang kedua, vitamin B tiamin, yang ketiga, riboflavin, yang keempat, niacin, yang kelima, asam pantotenat, yang keenam, piridoksin, yang ketujuh, asam folat, yang kedelapan, biotin, yang kesembilan, kobalamin, yang ke-10, vitamin D, yang 11, vitamin E, dan yang terakhir vitamin C. Kemudian dari materi yang sudah kita pelajari dapat disimpulkan yang pertama, mikronutrien yang penting untuk memelihara jantung meliputi tiamin, selenium, kadar kalium. Yang kedua, mikronutrien juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Mikronutrien ini meliputi zodium, potasium, kalium, magnesium, vitamin C, lemak, dan natrium. Yang ketiga, ada beberapa unsur pembekuan darah yaitu trombosit dan faktor koagulasi. Kemudian yang keempat, tahapan proses penyembuhan luka meliputi tahap inflasi, proliferatif, pematangan. Dalam pematangan meliputi unsur vitamin A, vitamin C, vitamin K, zinc, zat besi, dan tembaga. Kemudian mikronutrien juga dapat digunakan dalam pembentukan sel darah merah meliputi vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Peranan mikronutrien sendiri dalam metabolisme melalui interaksi meliputi vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium. Peran lain dalam mikronutrien ini meliputi asam lemak, vitamin B, riboflavin, pantotenan, niacin, piridoksin, asam folat, biotin, kobalamin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, dan zat besi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk membuat PowerPoint pada pertemuan kali ini. Ini ada kata-kata untuk semangat hari ini. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi selama aku mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Dari Firza Besari. Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan materi kali ini banyak kekurangan. Saya akhiri dan dilanjut diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.